bulan ketiga sekarang, bulan Maret. 2024 adalah tahun di mana Tuhan akan mencurahkan double portion of His anointing. Urapan Tuhan itu akan dicurahkan lipat kali ganda. Dan waktu berjalan begitu amat sangat cepat. Saya percaya saudara, kita semua di sini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk diberi berkat yang sangat spesial di 2024. Saya sangat percaya dalam nama Tuhan Yesus, 2024 Anda jadi orang hebat. 2024 Anda dikejar berkat. 2024 Anda jadi orang yang dahsyat dalam nama Yesus. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. 2024 Anda mendapatkan nasihat sehingga tidak ada satupun yang tersesat di jalan yang akan kita jalani ke depan. Oleh sebab itu saudara, jangan jauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saya ingin mengajak Anda nanti hari Rabu ada Pastor Yusuf Roni dan lain sebagainya. Ikuti terus. Karena ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan seperti ini, kita menjadi hidup kembali. Seperti ikan tempatnya di air, burung di udara, manusia tempatnya di dalam hadirat Tuhan. Dan pesan firman Tuhan pada malam hari ini adalah takut, jangan takut. Tidak ada yang perlu kita takutkan untuk kita dapat berjalan maju ke depan. Beneran, sungguh. Atau mungkin saudara menatap saya dan berkata, tapi seakan-akan saya merasa cemas, khawatir ini bisa jadi kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi. Atau entah bagaimana tiba-tiba kena virus sehingga badan menjadi lemah. Saudara takut. Saya akan memberikan beberapa alasan kenapa kita tidak boleh takut. Bahkan tidak perlu kita takut. Oke, alasannya apa? Ada 3 alasan yang akan kita lihat di sini. 3 alasan bagi Anda semua yang di dalam Yesus tidak perlu atau tidak bisa dan tidak boleh alami ketakutan. Karena di dalam firman Tuhan juga ada kalimat jangan takut sebanyak 365 kali. Itu artinya setiap hari kita diberi perintah. Jangan takut. Saudara lihat kenapa orang bisa takut? Sesungguhnya ketakutan itu tidaklah nyata. Itu adalah sebuah imajinasi liar yang ada di benak kepala kita. Yang tidak bisa kita kendalikan. Seakan-akan imajinasi tersebut membuat kita ini merasa seperti terpenjara. Sehingga kita bingung mau melangkah seperti apa, sehingga kita mau bergerak pun juga nggak bisa. Kita mau membentangkan sayap dan mengepakkan sayap untuk terbang tinggi pun seakan-akan sulit. Kenapa? Karena ada rasa takut. Tapi saudara lihat, 98% yang Anda takutkan itu tidak terjadi. Cuma 2% lah kira-kira. Antisipasi Pak. Tapi dengan 2% yang kiranya itu ada, apakah kita nggak bisa menyelesaikan? Cuma 2% aja, pasti bisa dong. Apalagi ada Tuhan yang bersama dengan kita. Jangan takut. Saudara tahu takut itu adalah produk yang ditawarkan oleh si jahat untuk Anda beli. Sama seperti seakan-akan ada sebuah produk, mungkin handphone baru launching dengan spesifikasi seperti ini, dengan kemudian dengan keindahannya seperti ini. Nah ditawarin tuh sama si iblis. Nah ketika saudara takut itu seperti bagaimana Anda membeli produk yang ditawarkan oleh si jahat.
Sehingga saudara berada di dalam ruangannya dia. Ayo. Ada berapa banyak orang yang takut menghadapi hari esok? Ada berapa banyak orang yang takut menghadapi orang yang harus ditemui? Come on. Bagaimana nanti kalau dia marah-marah pada saya? Sudahlah. Saudara lihat. Ini imajinasi liar yang harus dijinakkan. You got the power. Anda punya kuasa untuk menjinakkan imajinasi liar yang ada di kepala kita. Sehingga dia tidak membabi buta untuk mengintimidasi, menekan dan menghancurkan kita. Sehingga kita tidak bisa melangkah, maju. Nah, ada orang berkata, kiranya saya masih belum tahu apa yang harus dilakukan. Saudara tahu saya punya mentalitas dan mulai menanamkan dalam diri saya di awal tahun, sejak awal tahun 2024. Saya berkata begini pada diri saya. Promised land is not gonna automatically comes to you. Tanah perjanjian itu tidak akan datang secara otomatis kepada saudara. You need to walk to your promised land. Goal di depan saudara, you see? Goal itu tidak akan datang kepada Anda secara otomatis. Tapi Anda perlu berjalan seperti bangsa Israel dari Mesir. Sehari demi sehari dengan pemeliharaan Tuhan, bukan? Ada mana, ada tiang awan, tiang api dan lain sebagainya. Mengantarkan mereka sampai ke tanah perjanjian. Tapi need to walk. Dari pemahaman seperti itu, saya menanamkan dalam diri saya. Kamu tidak boleh sama seperti kemarin. Hari ini harus satu langkah lebih dekat dengan tanah perjanjian. Kau tidak bisa hidupmu sama, besok juga ya begini lagi, besok ya begini lagi. Itu seperti tikus yang berputar di dalam roda dan di kandangnya dia sendiri. Somehow, somewhat, entah gimana, entah apapun caranya saya harus melangkah satu langkah semakin dekat dengan tanah perjanjian. Bagaimana kalau saya gak kuat? Oh, ada Roh Kudus yang mendorong saudara. Saudara tahu Roh Tuhan itu akan mengepus Anda. Dia tidak akan membuat engkau berada di satu tempat dan di situ saja terus menerus, tidak. Tetapi dia akan mendorong saudara. Sehingga kita bisa melihat karya Tuhan dinyatakan secara progresif. Tapi saya lebih suka di sini kok. Ayo kembali lagi melayani Tuhan. Ya kan? Ntar tunggu dulu. Ayo kembali lagi aktif. Ntar dulu. Tunggu dulu. Anda lihat saya masih belum selesai. Saya masih mau membereskan barang ini dulu baru saya mau melangkah. Sometimes ini adalah suatu excuses, sebuah alasan yang kita keluarkan karena kita nyaman di sini. Nyaman dalam tempat itu. Dan you know what? Nyaman itu dapat membunuh mimpi Tuhan dalam diri saudara. The key to survive is to keep moving forward. Salah satu quotes yang berkata, kunci cara kita gimana supaya bisa hidup dan bertahan hidup adalah terus maju ke depan. Tapi masalahnya orang ketika mau maju itu ada rasa takut. Resikonya gimana? Bagaimana kalau nanti ini terjadi begini? Kalau begitu gimana? Apa yang harus saya lakukan? Saudara lihat, saya beri ada 3 alasan. Kenapa kita sebagai orang percaya tidak perlu lagi merasa takut. Karena target saya pulang dari tempat ini semuanya menjadi orang yang berani, gagah berani. Sebagai seorang warrior of Christ, pahlawan Kristus. Karena semua apapun yang Tuhan janjikan, itu pasti Tuhan genapi tepat pada waktunya. Bukan dengan cara kita pasif, tapi dengan cara kita melangkah selangkah, sehari selangkah,
Meskipun buram, it's okay. You do not need to see the whole thing. Anda nggak perlu ngelihat rancangan Tuhan itu sampai selengkap-lengkapnya, blueprintnya dan no need. Kadangkala yang perlu kita ambil cuma satu langkah. Karena satu langkah yang kita ambil ini, itu akan membuka pintu. Yang lain itu akan terbuka. Betul kan? Jikalau kita tidak mengambil satu langkah ini, maka pintu itu ya nggak terbuka. Bukankah kita adalah orang yang sudah dikasih karunia, diberi anugerah oleh Tuhan. Untuk apa? Ya untuk dia menikmati. No. Anda diberi anugerah Tuhan. Dengan segala macam benefit from heaven dari saudara. Dengan segala macam fasilitas sorga. Menopang saudara supaya engkau bisa terus maju. Alami kemenangan. Dan semua keadaan yang buruk itu dapat diputar balik oleh Tuhan. Mendatangkan kebaikan bagi kita yang dicintai oleh Yesus Kristus. Sepakat ya? Jangan takut. Takut setan apalagi. Jangan. Setan sudah ada di bawah kaki kita. Dan kita percaya bulan Maret ini jemput kemenangan saudara. Ya kan? Saudara lihat bulan Maret ini saudara akan dihunting sama yang namanya berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang akan mengejar saudara. Dan saya sangat percaya bahwa di dalam bulan Maret ini, apalagi bulan Maret ini ada yang namanya Passover atau Paskah, kita mengingat akan kematian Kristus. Tapi kita percaya saudara bahwa jangan biarkan Kristus mati hanya untuk menyelamatkan kita saja. Meskipun kita kalau mati sudah pasti akan pindah ke sorga. Tapi izinkan kematian Kristus membuat hidup kita ini menjadi berarti, berdampak bagi keluarga. Dengan potensi, dengan karya. Jangan takut. Tapi saya minder untuk bicara di depan umum. Oh come on. Zaman sekarang bukan zamannya baper saudara. Zaman sekarang adalah zamannya we walk by faith, not by sight. Kita berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat. Dan saya percaya, kalau Anda paham dan sadar, sesungguhnya saudara bisa melakukan jauh melebihi, melampaui dari apa yang pernah Anda bisa pikir atau bayangkan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan saudara semua. Siapa yang percaya diberkati Yesus? Hidup berkemenangan. Tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan kita. Yang pertama, kenapa saudara tidak perlu takut? Satu, karena ada Yesus di dalam orang percaya. Yes. Ada Yesus di dalam hidup saudara. Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut. Karena aku bersamamu, jangan bimbang. Akulah Elohimmu. Aku menguatkan kamu, aku menolongmu, aku menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Berapa banyak ku yang dikerjakan Yesus untuk kita di sana. Ada Yesus dalam diri saudara. Satu. Begitu Anda merasa takut ya, langsung sadar ada Yesus dalam diri saya. Coba saya mau tanya di sini dengan yakin, dengan mantap, dengan jelas. Apakah saudara percaya ada Yesus Kristus dalam diri saudara? Jikalau Anda percaya ada Yesus dalam diri saudara, coba angkat tangan tinggi-tinggi. Teriak dengan saya, ada Yesus dalam saya. 1, 2, 3 katakan. Lebih keras lagi katakan, ada Yesus dalam saya. Tepuk tangan meriah bagi Tuhan Yesus. Apa yang kau ucapkan itu adalah deklarasi dan itu adalah identitas Anda. Ada Yesus dalam saya. Ngapain gua takut? Ruangan gelap. Saudara lihat, jikalau engkau tahu apa yang bisa dilakukan oleh Yesus, maka saudara akan tenang. Meskipun orang percaya, tapi kalau dia tidak tahu apa yang bisa dikerjakan oleh Yesus, dia takut loh. Tapi kalau dia tahu Yesus ini capable, dia mampu melakukan ini loh dalam hidupanku, then why should I be afraid? Ngapain gua ngerasa takut? Mari sadari Yesus
adalah roti hidup. Dia bisa memelihara saudara. Sepanjang bulan kau tidak akan pernah mengalami kekurangan. Terpelihara sempurna. Urusan perut Tuhan akan jaga dengan baik. Di atas meja, di dapur Anda akan tersedia makanan. Dan engkau tidak akan pernah kelaparan dalam nama Yesus. Yesus sebagai terang, kau gak akan hidup dalam kegelapan. Kau akan bisa melihat cahaya itu yang menuntun engkau. Yesus sebagai pintu. Sehingga semua jalan Anda itu terbuka. Satu tertutup, pintu yang lain terbuka. Bisnis ini gak jalan, bisnis yang ini pasti jalan. Karena firman Tuhan berkata bahwa satu pintu tertutup, pintu yang lain Tuhan membuka. Dan ketika Tuhan sudah membuka yang pintu ini, maka tidak ada manusia atau siapapun yang dapat menutup. Yesus sebagai kebangkitan, yang dimana dia mampu untuk membangkitkan semua yang mati dalam kehidupan saudara. Yesus sebagai pohon anggur. Anda lihat di sini, kebahagiaan, sukacita, new wine dan lain sebagainya. Ketika saudara tahu apa yang bisa dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan saudara, kita ini bisa merasa tenang. Dan kita tahu dia mampunya apa. Tapi kalau kita tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh dia kepada kita, then kita akan khawatir. Padahal Bapa kita, Bapa Yahweh sanggup, mampu untuk menyertai kita sampai tuntas. Alasan yang pertama kenapa kita tidak perlu lagi rasa takut adalah karena ada Yesus dalam diri kita. Dan kita tahu apa yang bisa dilakukan oleh dia. Bahkan seluruh malaikatnya pun akan diperintahkan untuk menjagai saudara. Sehingga tidak ada satupun jatuh sampai tergeletak. Sebab engkau akan bangkit lebih dahsyat, lebih luar biasa. Dan nama Tuhan dimuliakan lewat kesaksian hidup kita semua. Siapa yang percaya? 2024 kita diangkat Tuhan jadi orang yang berkemenangan. Tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kenapa kita tidak perlu lagi ngerasa takut? Dua, karena ada iman yang menaklukkan, yang mengalahkan ketakutan. Mazmur 56 ayat keempat, pada waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Kepada Elohim yang firman-Nya kupuji, kepada Elohim yang kupercaya, aku tidak akan takut. Apalah yang dapat manusia perbuat kepadaku? Ada iman. Ada Yesus, ada iman nih yang kedua. Kita kasih alasannya. Sudah tahu iman itu apa? Iman itu adalah gini, suatu tindakan percaya sehingga orang tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi melekatkan diri kepada kuasa dan perkataan dari Yesus yang ia percayai. Dia tidak lagi menggunakan kekuatannya, tapi dia sandarkan sepenuhnya kepada Yesus. Iman. If you live by fear, you will never taste faith. Jikalau Anda hidup di dalam ketakutan, fear, engkau tidak akan pernah mencicipi apa yang dinamakan iman. Karena ini dua hal yang berbeda. Kadangkala ada orang, saya mau maju tapi takut. Tapi satunya juga pengen maju. Jadi Anda seperti seakan-akan berada di dua perahu begitu. Kalau takut ya takut. Tapi kalau saudara mau hidup di dalam iman, dan saudara tahu semua apa yang dilakukan di dalam Bible, it's all about faith. Semua tentang iman. Saudara tahu Yesus melakukan mujizat 10 kali. Dan di antaranya ada 12 tahun wanita pendarahan yang datang kepada Yesus minta disembuhkan. Kasihani aku, kasihani aku.
Yang kedua juga ada Bartimeus yang buta. Dia dengar tentang Yesus. Yang lain berkata, tenang sudah diam kau bikin ribut aja. Tapi dia semakin lantang berbicara, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Saudara lihat apa yang saya coba ingin sampaikan, iman timbul dari mana? Pendengaran. Saya yakin wanita 12 tahun pendaran ini di antara 10 mujizat yang pernah Yesus kerjakan, mungkin dia dengar yang kedua. Mungkin yang pertama mengubah air jadi anggur. Atau mungkin yang keempat. Tapi dia mendengar tentang Yesus. When she heard about Jesus, something inside her, itu ya, sesuatu di dalam dirinya dia, itu seakan-akan ada yang mendorong dia untuk berkata, orang itu yang bisa nolongin kamu, yang bisa beresin kamu itu orang itu. Bahkan si Bartimeus pun juga hal sama. Ketika dia mendengar tentang Yesus, meskipun dia gak bisa lihat, tapi mungkin dia dengar wanita 12 tahun aja bisa beres, saya pasti juga bisa beres. Ada Yesus ya di sini Kak. Dia teriak lebih kencang, kenapa? Karena dia dengar tentang Yesus. Imannya muncul. You see? Iman bukanlah sesuatu yang harus kita keluarkan dari diri kita. No. Gua imani deh. Tidak. Tetapi ketika saudara mendengar tentang Yesus, sesuatu yang di dalam diri saudara ini mendorong saudara memberikan keberanian. Mendorong saudara untuk mengatakan, tidak ada yang lain yang bisa menolong kamu kecuali Dia, Yesus. Ini momen kamu. This is the Kairos. Datang segera. Itu seperti maju enggak ya? Maju enggak ya? Maju. Itu dari dalam tuh. Itu otomatis itu. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tapi by the Spirit of the Lord katanya. Ya, coba lihat. Mami saya bisa sembuh itu gara-gara ini saudara. Dia dengar puji-pujian, dia dengar firman, dan something di dalam dirinya dia berkata, I am healed. Dan pada saat dia di kemo, lemes kan? Sudah. Tapi ketika dia dengar firman lagi, bangkit lagi. Otomatis. Nah sekarang, kalau ada orang yang takut, orang yang anyi-anyi, maju-maju mundur-mundur, maju-maju enggak-enggak, kadang maju yang enggak-enggak. Yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana imannya. Karena iman tuh bukan dari diri kita. Iman tuh gara-gara kita dengar firman Tuhan. Orang ini sembuh. Apa yang dikerjakan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus. Tiba-tiba something from your inside. From your belly. Dari dalam perut akan mengalir sungai kehidupan. Nah itu. Jadi seorang gak perlu didorong, gak perlu dipaksa. Tiba-tiba saya harus kembali ke Yesus. Karena saya butuh Yesus. Anda tidak bisa takut lagi. Kenapa? Karena satu, ada Yesus dalam diri saudara. Yang kedua, ada iman yang bisa menaklukkan ketakutan. Dan hari ini kita semua percaya. Roh di dalam diri kita jauh lebih besar daripada yang di luar sana. Amin. Yang percaya boleh tepuk tangan yang lebih meriah bagi Yesus Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu ada apa? Kuasa. Dari perkataan firman Tuhan. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama yuk. Dengan bantu saya boleh yuk. Dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Jadilah kuat dan berani. Terus janganlah takut atau gentar pada mereka. Karena Yahweh Elohimmu dialah yang apa? Menyertai engkau. Dia tidak akan meninggalkan ataupun meninggalkan engkau. Yang ketiga saya ambil di sini ada kuasa. 3 nih. Ada Yesus, ada iman, ada kuasa. Itu 3 alasan besar. Kenapa kita tidak usah lagi dan tidak perlu takut.
kuasa. Gimana cara kerja kuasa itu? Bagaimana cara kerja power of God? Saya pelajari ini dari Pastor Reinhard Bonnke. Dan saya temukan juga dari Pastor Benny Hinn. Gimana cara kerja kuasa itu? Karena firman Tuhan berkata bahwa engkau akan menerima roh Elohim dan engkau akan melihat kuasa. Yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan. Dan kuasa ini adalah kuasa yang kita butuhkan. Dan kuasa ini bukan kuasa yang bergerak dalam hal natural tapi supranatural. Oke, kita butuh hal semacam itu. But how does it works? Gimana cara kerjanya? You know, Anda tahu? Kuasa itu ada di sini. God's power itu ada di lidah kita. The power of God is in your tongue. Bukan di tangan kita. Tapi di mulut kita. Kuasa Tuhan itu ada di mulut kita. Anda ingat bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta dari yang tidak ada menjadi ada. Maka berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Dari mulut ada ucapan yang keluar, itu menciptakan sesuatu yang ajaib. Yang gak masuk akal. Yang gak bisa dipikir dengan akal pikir manusia. Dengan apa? Mulut. Oke, kita memang tidak bisa milih mau lahir dalam keluarga seperti apa. Broken home kah? Keluarga yang terbatas kah ke ekonominya atau bagaimana? Kita memang gak bisa milih mau lahir di mana. Tapi kita bisa memiliki hidup yang Anda ciptakan. Kau bisa memilih untuk mempunyai hidup yang seperti apa. Dengan cara you create. Anda menciptakan itu. Dengan mulut saudara. Makanya masuk ruang gelap dalam nama Yesus. Segala macam kuasa roh jahat tidak ada yang bisa menyentuh saya. Nah, Anda ucapkan. Maka yang terjadi adalah seperti yang Anda ucapkan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Masalahnya ketika kita ini mengalami sesuatu, mulut kita bukan mengucapkan firman atau bukannya menciptakan sesuatu, opa saya selalu berkata, never curse. Jangan pernah keluar kata kutuk, selalu bless, berkati. Ya, siapapun orang yang menyakiti, berkati. Ini mulut ada kuasa. Jangan pernah membanding-bandingkan suami Anda dengan suaminya orang lain. Jangan pernah membanding-bandingkan istri Anda dengan istrinya orang. Apalagi membandingkan anak Anda dengan adiknya dia atau dengan kakaknya dia. Never. Because your mouth, there is a power of God that come out from that. Sebab dari mulut kita ada kuasa Tuhan yang bisa keluar untuk menciptakan. Kalau saudara nggak suka dengan kehidupan yang sedang Anda jalani, jangan salahkan keadaannya. Anda ciptakan keadaan yang baru. Mulut kita ini punya kuasa. Nah, sepi. Bos, mungkin lagi ada masalah apa sih ini bos ini? Jangan saudara. Berkati. Bagaimana kita bisa hidup di kota yang kita katakan negatif, tapi kita berharap bisa hidup makmur di situ. Nggak bisa kan? Bagaimana kita ingin mendapatkan hidup sejahtera dengan bekerja di situ, padahal kita selalu gibahin atasan kita. Nggak bisa kan? Because in your mouth there is a power. Power of God yang bisa menciptakan. Maka dari itu saudara, dengan apa yang saya coba sampaikan,
inilah 3 alasan kenapa kita tidak perlu lagi merasa takut. Karena yang pertama adalah ada Yesus di dalam orang percaya. Sadari dan ketahui apa yang bisa dia lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ada iman yang mengalahkan ketakutan. Dan iman itu otomatis dari apa yang kita dengar. Hati-hati, jangan mendengar hal yang negatif. Dan yang ketiga, ada kuasa. Kuasa itu terletak bukan dari tangan kita. Anda mau ditumpang tangani sama siapapun, nothing's gonna works. Nothing gonna works. Nggak ada gunanya kadang-kala. Unless you create. Saya ingat opa saya punya anak. Jadi paman saya ya berarti ya. Yang ketiga Andre namanya. Dia lahir kan dalam keadaan handicap. Karena kepalanya yang keluar kaki dulu, kepalanya terlambat keluar. Sehingga dia sering berjalannya waktu gak bisa jalan, terlambat berbicara. Ya kan? Nah terus opa saya pendeta, dia malu sama jemaat. Lu katanya pendeta tapi kok anaknya cacat itu gimana? Malu aku Tuhan, dia doa sama Tuhan. Ya kan? Terus akhirnya Tuhan berkata sama beliau, ya kamu ciptakan dia. Gimana cara saya menciptakan? Sama seperti aku menciptakan dunia ini. Dengan mulut kau berbicara. Akhirnya opa saya berkata, jalan nak dalam nama Yesus. Jalan dalam nama Yesus. Diciptain. Gak lama saudara, ternyata mulut, the power of God, supranatural, keluar menjama dan jadi seperti apa yang telah diucapkan. Seperti apa firman Tuhan. Loh lupa mulutnya belum. Oke sekarang nak, bicara sekarang. Bicara nak, sekarang normal saudara. Normal. So if you do not like with your life, kalau Anda tidak suka dengan kehidupan saudara, jangan salahin sebelah, jangan salahin siapapun, tapi ciptakan. Because Anda punya kuasa untuk menciptakan. Sehingga tidak ada lagi yang perlu kita takuti. Karena bersama dengan Yesus, Anda adalah seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. He is the masterpiece. Dia adalah master. Dan dia bisa membuat sebuah mahakarya dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya pulang dan tempat ini, ayo sama-sama. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam kesehatan. Semua area ini baik, dibuat baik, berhasil, beruntung dan diberkati oleh Yesus Kristus. Yang percaya sepakat tepuk tangan dulu. Yang meriah bagi Yesus Tuhan kita.